Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Izinkan saya, Suster Anastasia Kran, akan mempresentasikan modul proyek penguat profil Pancasila P5 di LK10. Untuk ini saya mengambil materi kelas 5 di SD Amkur Pemangkat. Saya mengambil tema gaya hidup berkelanjut dengan P5-nya adalah ayo budayakan kebersihan. Alokasi waktu adalah 220 JP. Pembahasannya adalah 2 proyek sama dengan 119 JP dalam kurung magang dan lain-lain plus gelar karya. Untuk reguler 1 proyek 199 JP sama dengan 200 dikali 2 semester 1 dan semester 2 menjadi 220 JP bagi 37 minggu efektif. Maka 1 minggu sama dengan 10 JP untuk blok. Maka bisa dibagi seperti ini, misalnya awal semester 2, minggu tengah semester sama dengan 2 atau 3 minggu. Akhir semester sama dengan 2 minggu, 1 hari. Berarti siswa sudah belajar kurang lebih 10 jam karena blok. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa. Elemen adalah akhlak beragama dan akhlak pribadi. Yang pertama adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Tujuannya adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam di sekitar kita, terutama di sekolah, dengan mengacu alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Di sini ada siswa bergotong royong untuk membersihkan halaman lingkungan sekolahnya. Dimensi gotong royong tujuannya adalah peserta didik mampu dan bisa menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama dalam kelompok, terutama dalam kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada sub-elemennya yaitu kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan sub-elemennya adalah kerjasama. Elemen dimensi mengenal dan menghargai budaya kebinekaan. Artinya adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas diri. Elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan tentang bagaimana membuat slogan atau poster ayo kita menjaga lingkungan kita supaya bebas dari sampah. Subelemennya adalah mengajukan pertanyaan. Tujuannya adalah dengan mengajukan pertanyaan ini, maka siswa mampu membandingkan berbagai informasi dan untuk menambah pengetahuannya tentang kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita sudah mengajak siswa untuk berpikir kritis. Yang berikut adalah di sini ada kreatif.
kreatif. Tujuannya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal dengan terus belajar. Maka di sini siswa diharapkan mampu memilah-milah sampah basah, sampah kering, dan sampah plastik. Dibuatlah sampah basah yang organik bisa dijadikan pupuk, dan kita akan mengajak siswa untuk membuat pupuk buatan dari kulit-kulit buah. Sedangkan sampah kering seperti kertas, botol, dan lain-lain mungkin nanti kita pilah-pilah lagi sehingga bisa menghasilkan sampah menjadi berkah. Lalu sampah beling atau sampah kaca kita akan buang di tempat yang sudah ditentukan supaya tidak menjadi pencemaran lingkungan. Mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinasi untuk mengekspresi pikiran atau perasaannya. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaan dalam membentuk karya atau tindakan, serta mengapresiasi tindakan yang dihasilkan dan tindakan yang bisa membuat suatu penyataan yang bisa dihasilkan secara nyata. Nah, dalam alur dan aktivitas di sini ada 4. Yang pertama pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan tindak lanjut. Nah, di sini kita mengajak siswa untuk memperkenalkan kepada mereka tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kita baik di rumah maupun di sekolah mereka. Nah, dengan begitu supaya aksi itu kontekstual, maka kita membiasakan mengajar kepada siswa untuk membiasakan diri membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Lalu aksi nyata kita akan membuat sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Juga kita bisa bersosialisasi kepada orang tua di rumah. Kita mengajak seluruh orang rumah untuk menjaga lingkungan kita bebas dari sampah. Maksudnya adalah agar menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap lingkungan atau bumi ini. Nah, tindak lanjutnya adalah kita membuat hasil karya yang sederhana, yaitu membuat pupuk buatan, yaitu ekoenzim. Rubrik asesmen penilaiannya adalah mulai berkembang sekitar 60%, sedang berkembang 60-75%, berkembang sesuai harapan adalah sekitar 76-91%, dan sangat berkembang adalah 92-100%. Yaitu kita mengamati siswa dalam menjaga lingkungan alam sekitar, melakukan kebersihan sekolah. Nah, aksi nyatanya adalah membuat pupuk dengan sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, sampah dapur, buah-buah, boleh buah mangga, buah naga, buah sirsak, buah pisang, buah jeruk, kulitnya. Kita buat fermentasi seperti ini, lalu kita mengajak siswa untuk membuat sesuatu yang bisa diingat. Nah, deskripsi P5-nya mulai berkembang. Ini dirumuskan
Deskripsi kriteria pelaksanaan P5 adalah memahami proyek. Lihat pada aktivitas yang disyaratkan atau ditagihkan. Perencanaan masih berupa curah pendapat dan ide aksi yang belum beraturan. Pelaksanaan peserta didik melaksanakan aktivitas-aktivitas secara sporadis. Ketepatan sasaran masih dalam tahapan identifikasi faktor yang menyebabkan permasalahan dan akibat yang ditimbulkan, terutama pemahaman siswa tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Dan sedang berkembang. Di sini direncanakan memiliki tujuan yang jelas. Pelaksanaan peserta didik mengidentifikasi satu jalur untuk jalankan rencana. Mereka dapat melaksanakan proses rundut dan meminta bantuan pada pihak-pihak yang sesuai ketetapan sasaran solusi aksi yang ditawarkan berupa ide yang masih di permukaan permasalahan atau kurang realistis. Berkembang sesuai harapan. Nah, dilihat di tahap ini bahwa perencanaan sudah jelas dengan tujuan dan lini masa yang jelas. Namun pelaksanaan peserta didik masih sekitar mengidentifikasi satu jalur untuk jalan rencana. Mereka dapat melaksanakan rencana dengan proses yang terorganisir. Ketepatan sasaran solusi akhir yang ditawarkan nyasar faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan dan memberikan dampak positif semata. Yang terakhir adalah sangat berkembang. Nah, capaian tujuan proyek dan mengembangkan daya adaptif kreatif ini dilihat pada aktivitas yang disyaratkan, melampaui yang disyaratkan. Yang pertama adalah perencanaan yang jelas dan matang dengan tujuan tahapan-tahapan penting. Lalu pelaksanaan. Peserta didik mengidentifikasi jalur yang berbeda untuk menjalankan rencana. Mereka dapat melaksanakan secara dengan proses yang terkoordinasi, bervariasi, dan bekerja secara adaptif. Ketepatan sasaran solusi aksi yang ditawarkan nyasar inti permasalahan yang realistis dan memberikan dampak yang berkesinambungan. Baik Bapak Ibu, ini saja presentasi dari saya. Salam sehat, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.